Shalom teman-teman. Puji Tuhan. Wih, mantap Cika. Shalom. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Waktunya kita untuk kembali memuji muliakan nama Tuhan di ibadah kita pada hari ini. Yuk mari sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Kak Clara dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami hendak ibadah. Berkati sertai jauhi kami dari yang jahat agar kami bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari teman-teman, langsung saja kita mau bersemangat, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ajaib Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan.
diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberikan semangat pagi ini melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memimpin kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita juga mau mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang amin sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami di setiap pergumulan hidup kami. Apapun yang saat ini kami sedang jalani Tuhan, kami percaya Tuhan ada senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu melalui puji-pujian kami. Kami mau rindu Tuhan, rindu lebih lagi untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Ya Bapa, kami percaya Engkau telah siapkan pesan yang sungguh luar biasa untuk kami melalui firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati Tuhan guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan nyatakan setiap hikmat dalam setiap perkataan lidah bibirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Anak-anak, selamat pagi. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Sebelum kita firman Tuhan, dengar firman Tuhan, Tante akan bacakan satu ayat yang menjadi ayat mas kita pagi hari ini di dalam Wahyu 15 ayat yang ke-3b. Demikian bunyi firman Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu. Ayat mas kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus Maha Kuasa. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ajaib perbuatannya dan pekerjaannya. Anak-anak senang punya Tuhan yang ajaib. Nah, di dalam firman Tuhan ada suatu kisah, yaitu di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Di situ ada satu peristiwa di mana Tuhan sanggup menghentikan atau meredakan angin ribut yang sangat-sangat dahsyat. Nah, Tante akan bacakan kisah ini supaya kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa, yang ajaib perbuatannya. Ya, gini kisahnya ya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, maksudnya pada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 mengatakan, lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 mengatakan, mereka atau murid-murid Yesus menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Luar biasa. Anak-anak, perbuatan Yesus begitu ajaib. Murid-muridnya kagum. Mereka mengatakan, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada manusia yang dapat menghentikan angin taufan, angin ribut, taat dan tunduk kepadanya. Mungkin kita sering melihat tayangan di televisi atau mungkin melihat langsung puting beliung yang begitu dahsyat, yang begitu memporak-perandakan waktu angin puting beliung itu sedang terjadi. Semua orang takut melihatnya. Nah, kurang lebih demikian yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus waktu dia ada di tengah-tengah danau. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji, kalau kamu mengikut aku, kamu tidak akan ada masalah, kamu tidak akan ada persoalan, kamu tidak akan ada badai hidup. Tidak, Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Tapi Tuhan berjanji, walaupun ada angin ribut, ada badai kehidupan, ada masalah yang besar, kita harus hadapi dan Tuhan akan beserta dan memberi kemenangan. Itu janji Tuhan. Seperti kisah yang telah kita baca tadi, waktu murid-murid menghadapi taufan, angin ribut, badai, saya percaya murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah berusaha, mereka sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa waktu taufan mengamuk dengan dahsyatnya, angin dengan dahsyatnya menyembur, air masuk dalam perahu. Saya percaya murid-murid Tuhan Yesus mereka sudah berusaha untuk supaya bagaimana caranya sehingga perahu mereka tidak akan tenggelam. Karena saya tahu murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang biasa menghadapi laut. Karena mereka adalah nelayan. Mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Tapi waktu mereka menghadapi taufan, angin ribut, bahkan perahunya sudah mulai penuh dengan air. Mereka panik, mereka bingung. Bagaimana, apa yang harus dia kerjakan? Tapi puji Tuhan, anak-anak, waktu badai mengamuk, perahunya hampir tenggelam. Dia ingat bahwa Yesus ada beserta dengan mereka. Maka ayat yang ke-38 mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, mereka baru ingat kalau ada Yesus di dalam perahu mereka. Sehingga mereka mencari Yesus. Mereka mencari pertolongan. Karena murid-murid Yesus sudah tidak sanggup menghadapi taufan, menghadapi angin ribut, menghadapi perahunya yang hampir tenggelam penuh dengan air. Nah, itulah keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sering menghadapi badai kehidupan, yang sering menghadapi masalah. Kalau kita menghadapinya dan kita merasa tidak sanggup lagi, ada satu yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang dalam ayat Mas tadi dikatakan perbuatannya ajaib, adil, berkuasa. Dan inilah yang dialami murid-murid pada waktu itu. Sehingga apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan membiarkan murid-muridnya binasa? Ayat 39 di sini dikatakan, ia pun atau Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Apa yang terjadi adik-adik?
Angin itu mendengar perkataan Yesus yang Maha Kuasa. Angin itu segera reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, anak-anak, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang kuasa. Saat-saat ini kita sedang menghadapi badai yang besar, angin ribut yang kapan kita tidak tahu berhentinya. Yaitu apa? COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, corona, semua manusia, besar, kecil, kaya, miskin, semua menghadapi dengan kepanikan. Apa yang harus dilakukan, kapan? Sehingga hidup ini merasa menakutkan, menggetarkan hati. Badai-badai yang demikian. Badai dalam keluarga kita. Mungkin ada orang tua kita yang kena PHK. Karena apa? Karena pekerjaannya dihentikan. Kita nggak boleh keluar bekerja. Kita harus jaga jarak. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai bersentuhan satu dengan yang lain. Bahkan dalam studi kalian juga tidak boleh pergi ke sekolah, tidak boleh kuliah. Karena apa? Karena menjaga supaya kita tidak kena virus corona itu. Itu merupakan satu badai masalah bagi kita. Ya, tapi jangan takut. Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita. Dia akan menyelesaikan persoalan permasalahan. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan, kemenangan, sehingga kita bisa menyelesaikan segala badai-badai itu. Demikian juga badai-badai dalam studi kita. Mungkin kita merasa tidak enak, tidak nyaman. Karena sekolah kita menerima pelajaran-pelajaran juga hanya melalui online. Tidak sejelas kalau kita sekolah tatap muka. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita tahu, kita bisa bertanya langsung. Tapi saat ini kita ada kesulitan. Nah, itulah badai-badai yang kita hadapi. Tapi sekali lagi jangan takut. Karena apa? Karena Yesus memberikan solusi kepada kita. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Yang pertama, datanglah, carilah Yesus dan berserulah. Seperti murid-murid tadi mengatakan, pada waktu mereka tidak bisa menghadapi badai dan angin itu, Yesus sanggup menghadapinya. Dan dia mencari Yesus di mana? Karena mereka bersama dengan Yesus. Ada masalah, maka dia datang kepada Yesus. Dia mencari dan berseru. Dan puji Tuhan, Yesus langsung bertindak. Sehingga Tuhan memerintahkan badai dan angin itu berhenti. Yang kedua, murid-murid Yesus minta tolong kepada Yesus. Demikian juga kalau kita merasa, Tuhan bagaimana ini? Jangan jemu-jemu berdoa. Mintalah, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberi pertolongan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, luar biasa. Jadi yang pertama tadi datang, cari Yesus. Dia pasti bertindak dan menolong. Dan yang kedua, minta tolong, kita jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan semua firman Allah dengan iman. Tuhan mengatakan di sini ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya mengapa kamu tidak percaya? Aku ini bersama dengan kamu. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Kita harus lakukan dengan iman, dengan percaya. Yesus mampu, Yesus sanggup. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau kita tidak sanggup, Yesus pasti sanggup untuk memberikan pertolongan.
Oleh karena itu, anak-anak, pagi hari ini pelajaran ini memberikan kita pertolongan, jawaban yang pasti. Bahwa kalau kita bersama dengan Yesus, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tapi Tuhan pasti memberi pertolongan. Karena Dia sanggup dan Dia mampu. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia dahsyat segala perbuatannya. Saya akan ulang ayat mas kita dalam Wahyu tadi, Wahyu 15 ayat yang ketiga B. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Kita punya Allah yang adil, kita punya Allah yang besar, yang ajaib perbuatannya. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita akan nyanyikan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, yang mampu dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kemampuan untuk senantiasa mencari Engkau, hidup lebih intim lagi kepada Engkau. Bahkan kami tidak jemu-jemu berdoa, dan berikanlah kami iman yang teguh untuk tetap percaya kepada Engkau. Bahwa kami punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kami di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.